Gempa bumi. Jawa Tengah. Tahun-tahun 1867. Pada tahun 1867, sebuah gempa bumi besar mengguncang Jawa Tengah, mempengaruhi ribuan nyawa, dan meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Getaran pertama datang tanpa peringatan, mengguncang bumi dan meratakan tanah, memulai serangkaian peristiwa yang akan mengubah kehidupan ribuan orang. Yogyakarta, jantung budaya Jawa, mengalami kerusakan parah, bangunan runtuh, dan warga berlarian menyelamatkan diri dari kehancuran. Kota Magelang, dengan bangunan kolonialnya, hancur akibat gempa, jalan-jalan dipenuhi puing-puing, dan warga mencoba bertahan hidup di tengah kekacauan. Lereng Gunung Merapi yang terjal longsor, membawa tanah dan batu ke bawah, menghancurkan desa-desa dan menambah kehancuran yang dibawa oleh gempa. Candi Prambanan, simbol kejayaan masa lalu, tidak luput dari gempa. Beberapa bangunan candi runtuh, memerlukan usaha restorasi besar-besaran. Pasar-pasar tradisional, pusat kegiatan ekonomi dan sosial, berubah menjadi reruntuhan. Pedagang dan pembeli berusaha menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Gempa ini mengubah aliran sungai-sungai di Jawa Tengah, menyebabkan banjir dan kerusakan di daerah yang sebelumnya aman. Jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa hancur, memutus komunikasi dan transportasi, mengisolasi banyak wilayah. Ladang dan sawah, sumber penghidupan utama masyarakat, rusak parah. Pematang sawah hancur, menghancurkan tanaman padi yang baru tumbuh. Pelabuhan di pesisir selatan Jawa Tengah mengalami kerusakan parah. Kapal-kapal terombang-ambing dan dermaga rusak, menyulitkan distribusi bantuan. Desa-desa yang terletak di lereng gunung hancur total, rumah-rumah runtuh, dan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal mereka. Retakan besar muncul di tanah, memotong desa-desa dan ladang-ladang, mengingatkan betapa dahsyatnya kekuatan gempa bumi ini. Ketakutan akan gempa susulan membuat penduduk mengungsi ke dataran tinggi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Benteng-benteng pertahanan yang kokoh juga runtuh. Gempa ini menunjukkan bahwa tidak ada bangunan yang benar-benar tahan terhadap kekuatan alam. Pasar malam yang ramai kini berubah menjadi reruntuhan. Barang-barang dagangan berserakan di antara kios-kios yang ambruk. Malam setelah gempa dipenuhi ketegangan, penduduk berjaga-jaga di luar rumah yang rusak, sementara lentera-lentera bergoyang di angin malam. Setelah gempa, masyarakat berkabung dan mulai membangun kembali desa mereka dengan semangat gotong royong. Pemerintah kolonial Belanda berusaha keras untuk mengirim bantuan ke daerah yang terkena dampak, meskipun prosesnya lambat dan penuh tantangan. Gempa bumi Jawa Tengah tahun 1867 menjadi peringatan keras akan kekuatan alam, mengajarkan kita pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tempat wisata Jawa Tengah, Candi Borobudur, lokasi Magelang. Candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan, lokasi Klaten. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dinplatel, lokasi Wonosobo dan Banjarnegara. Dataran tinggi dengan pemandangan alam yang indah, telaga, candi-candi kecil, serta fenomena kawah vulkanik. Kawasan wisata Karimun Jawa, lokasi Jepara. Kepulauan dengan pantai pasir putih, air laut jernih, dan terumbu karang yang eksotis. Pantai Teluk Penyu, lokasi Cilacap. Pantai dengan pemandangan Pulau Nusa Kambangan dan benteng peninggalan Belanda. Curug Cipendok, lokasi Banyumas. Air terjun setinggi 92 meter yang dikelilingi hutan tropis. Gunung Merbabu, lokasi Magelang, Boyolali, Salatiga. Gunung dengan jalur pendakian populer, menawarkan pemandangan sunrise yang memukau. Pantai Marina, lokasi Semarang. Pantai dengan fasilitas rekreasi lengkap dan pemandangan matahari terbenam. Kawasan wisata Baturaden, lokasi Banyumas. Kawasan wisata alam di kaki Gunung Slamet dengan air terjun, pemandian air panas, dan taman hiburan. Gunung Slamet, lokasi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gunung tertinggi di Jawa Tengah, populer untuk pendakian dan pemandangan alam yang indah. Air terjun Grojogan Sewu, lokasi Tawangmangu, Karanganyar. Air terjun tinggi dengan suasana alami yang dikelilingi hutan pinus. Pantai Menganti, lokasi Kebumen. Pantai yang masih alami dengan tebing-tebing tinggi dan pasir putih, sangat cocok untuk fotografi. Curug Lewi dan Curug Benowo, lokasi Semarang. Air terjun kembar yang menawarkan pemandangan alam dan suasana sejuk. Bukit Sikunir,
lokasi Ding, Wonosobo. Bukit yang terkenal dengan pemandangan sunrise golden sunrise terbaik di Ding. Gua Jati Jajar, lokasi Kebumen. Gua kapur yang menyuguhkan stalaktit dan stalagmit alami, serta mitos-mitos lokal. Taman Nasional Gunung Merapi, lokasi Boyolali, Klaten, Magelang. Kawasan konservasi dengan pemandangan Gunung Merapi dan jalur pendakian. Sikidang Krater Ding, lokasi Ding, Wonosobo. Kawah vulkanik yang masih aktif dengan fenomena gas dan air panas. Kebun Raya Baturaden, lokasi Banyumas. Kebun raya dengan koleksi tumbuhan langka dan taman yang indah. Pantai Karangjah, lokasi Rambang. Pantai dengan pemandangan eksotis dan barisan pohon cemara yang unik. Candi Gedong Songo, lokasi Ungaran. Kompleks Candi Hindu di lereng Gunung Ungaran dengan pemandangan pegunungan yang indah. Pantai Kartini, lokasi Jepara. Pantai yang menjadi gerbang menuju Kepulauan Karimun Jawa dengan fasilitas rekreasi dan monumen kura-kura raksasa. Museum Batik Pekalongan, lokasi Pekalongan. Museum yang memamerkan berbagai jenis batik dan proses pembuatannya. Pantai Bandengan, lokasi Jepara. Pantai dengan pasir putih yang halus dan air laut yang jernih, ideal untuk berenang dan bermain air. Kampung Batik Laweyan, lokasi Solo. Kampung yang terkenal dengan kerajinan batik dan sejarah batik Solo. Gunung Prau, lokasi Wonosobo. Gunung dengan pemandangan alam yang spektakuler dan terkenal dengan pemandangan sunrise yang indah.